Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Agung Hidayatullah Muttaqin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, hari Ahad, tanggal 3 September 2023 Masehi, atau bertepatan tanggal 17 Syafar 1445 Hijriah. Telah hadir bersama kita Al-Ustadz Kemas Ahmad Firdaus Azhari SAG yang akan menyampaikan ceramahnya dengan tema peranan akhlak dalam Islam. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, ada baiknya kita mulai membacakan umul kita surah Al-Fatihah. Ala hazihi niyya wal kulli salihah wa ala hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam siril Fatihah. Baiklah, marilah kita mulai acara pada pagi hari ini dengan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Kemas Ahmad Firdaus Azhari SAG kepada Al-Ustadz fa'alaihi falyatafadhal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته بأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفكنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى أرواح العلماء العاملين والأولياء الصالحين ووالدين والحاضرين أجمعين أن الله يقبل الجميع ويعفو عن الجميع ويصلح شأن الجميع في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تحيتهم فيها سلام بأهل الجنان ثم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على نبيك الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. Alhamdulillah, bersyukur kita dengan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di subuh yang penuh dengan keberkahan ini, di tanggal 17 Safar di tahun 1445 Hijriah. Kembali Allah takdirkan kita, Allah ridha untuk kita bersilaturahim di masjid yang amat kita cintai ini, Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikrama,
Ini subhanallah, asbabnya tiada lain ni'matani maghbuni fihima katsirun minan nas as-sihhati wal faragh. Bersyukur kita terhadap nikmat sehat, kemudian bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan waktu yang begitu panjang. Maka itu uji Nabi, kita harus berhati-hati dengan kedua nikmat ini. As-sihhati wal faragh ini beriringan. Kadang badan sehat, waktu tak kati. Kadang waktu panjang, badan penyakitan. Nah ini kadang tidak kena. Kalau bahasa ini hari je budak muda tidak suceng. Nah kita bersyukur subuh ini kembali Allah takdirkan kita. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla ala wahidan sallallahu alaihi wasallam fiha asran. Sekarang siapa yang berselawat denganku uji Nabi sekali, maka Allah akan menurunkan 10 kebaikan. Di antara kebaikan-kebaikan itu sudah kita rasakan. Subuh ini kembali ditakdirkan Allah, kita bisa ketemu di tempat yang sebaik-baik tempat di muka bumi Allah ini. Itulah dia rumah-rumah Allah yang ada di dunia ini. Mungkin banyak sahabat kita, Bapak, Ibu, hadirin rahimakumullah yang kami hormati, jauh-jauh hari kepengen nak semayang di masjid ini kan, nak berkumpul, tahu-tahu ada baik halangan. Dan kita alhamdulillah dengan innamal a'malu binniat kita sampai di sini. Itu bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, para kiai, guru-guru kami yang hadir dalam majelis ilmu ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Inilah suatu nikmat yang luar biasa, berkumpul kita bersilaturahim. Bisa baik subuh ini kalau subuh terakhir untuk kita. Dan kita tidak pernah berangan-angan ketemu dengan waktu zuhur kage. Walaupun dulu masih teringat Bapak Ibu kalau galak cawisan, galak melok kiai, ada wong tua nyender di dinding atau di sako-sako masjid, doanya pendek nian. Kalau dia semayang subuh minta ditemukan, ya Allah Tuhan kami temukanlah waktu zuhur kage. Ini luar biasa. Kemudian sudah semayang zuhur kage, ya Allah Tuhanku mintalah ditemukan dengan waktu asar. Cara orang lama dulu ini. Cara baru ini agak lain dikit. Dari Sabang sampai ke Merauke doa gitu. Cuma diijabah, alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tema kita tentang akhlak. Minta maaf mungkin yang penceramah ini belum tentu baik akhlaknya. Maka itu kita bersama-sama diawali bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bahwa Nabi terutus ke permukaan bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Kalau kita ganti ujungnya itu akhlak bil alim, barangkali Nabi terutus ke permukaan bumi ini untuk menyempurnakan orang-orang yang berilmu. Namun di situ letak hebatnya luar biasa. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allah turunkan hamba Allah ke permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Tak lama lagi kita bakal memperingati yang namanya Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai kita ngitung sudah berapa puluh tahun kita memperingati Maulid Nabi ini. Sudah berapa kali dari masjid ke masjid, dari musola ke musola kita memperingati Maulid Nabi. Tiada lain peringatan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari tahun ke tahun itu mengingatkan tentang akhlak kita inilah. Akhlak kita. Tadi subhanallah nikmat kita begitu datang ke rumah Allah ini kita awali apa? Salat sunat tahiyatul masjid. Awalnya itu menghargai masjid, menghormati masjid. Ini sudah dididik dengan adab yang bagus. Ketemu dengan wong tua walaupun dia ustaz masih nak sujudan. Menghargai tua ilmu.
Ini kadang baru jadi ustaz dengan wong tua, halo mang. Lain terkikis gitu kan. Bukan berarti kita harus jual jual murah, bukan. Tapi di sinilah letaknya. Jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ana ingat dulu pertama kali, ini masih bujang dulu ya. Jadi pertama kali dinjuk amanah itu maco tek khutbah di masjid Kiai Murogan. Begitu nak naik mimbar, di bawah ini Allahumma yarhamhum, ada guru-guru anak. Allahumma yarham Kiai Haji Abdul Hamid, Allahumma yarham Kiai Haji dan Sukri, berkumpul. Rasa yang tak ternaik di mimbar itu. Ya Allah, turun. Asallah turun. Mak mana caranya anak ngongkon wong dua ini jadi imam kiai-kiai. Dia dengan bahasa kiai, majulah Allahumma yarhamhum ya Haji Dahlan Hamid. Setelah maco Fatihah selesai segala macam, habis cerita selesai salat Jumat, ana didaulat oleh jemaah. Ustaz, ngapa Ustaz tak jadi imam? Ya Allah, ana baru cerita ke ana pacak naik mimbar itu asbabnya. Kalau tak para kiai, para orang alim yang pernah ana takzimi dengan ilmunya, mungkin ana tak terbaca kalimat hamdalah. Baru tahu jemaah bahwa ini ada kiai. Nah ini jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kita memperingati peringatan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk dalam majlis. Mungkin di kanan kiri kita belum pernah kenal, di depan kita siapa. Tapi kita mendengarkan peringatan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mulai mungkin akhlak demi akhlak yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya cerita tentang akhlak ini tak bakal habis-habis. Mulai dari tidur sampai terbangun tidur. Ustaz, orang mati mak mana? Ya kita tidur itu latihan mati. Kita berikrar. Apa ikrar kita? Bismika Allahumma ahya wa bismika amu. Dengan menyebut namamu ya Allah yang menghidupkan dan mematikan. Alhamdulillah subuh ini terbangun gitu. Dengan apa? Panggilan bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh Ustaz, pacak ngebang dulu tukang bang aku di sini dulu. Tukang bang Masjid Agung dulu. Terbangun dengan kalam-kalam yang bagus itu. Coba kalau pengurus masjid, jam 4 kurang 15 muter musik reggae. Nggak malah ceritanya kira-kira pasti yang dengerin ngomong kurang adab nih kan. Nah, balik-balik kurang ajar nih kan. Pengurus masjid ni lah tahu subuh-subuh diputar ke lagu nyeronggeng. Tapi begitu diputarkan kalam-kalam Allah Subhanallah, sejuk hati kita terdengar. Nah, sekarang ngapo timbul? Kita ini bukan krisis ekonomi. Okay. Minta maaf sekali lagi, kita bukan harus mempiral-piral ke yang jelek, bukan. Cuma dengan kecanggihan ilmu dan teknologi inilah mata kita pacak nyingok, kuping ini pacak dengar, mulut pacak ngomong. Makanya motivasi untuk beribadah ini subhanallah. Dulu kita teringat Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, saking para guru-guru kita, para kiai-kiai dulu ngajarkan tentang akhlak yang bagus itu. Saat kita duduk di tempat-tempat yang suci, lebih-lebih afdal di rumah-rumah Allah ini, duduk kita bersipu. Ada yang belunjuk sikil hati, diajarkannya oleh kiai. Walaupun itu tidak nyalai Adam, ya bukan nyender kita kan. Nah dulu bersenderan di masjid, di musola, jangan bergerak, subenan. Ngapo? Dulu masjid musola masih kayu. Belum ada yang namanya AC mengasi ini. Belum.
tangi. Cuma adem. Akhlak dengan kiai terjaga, dengan para guru. Masuk masjid, musola, terjaga adab gitu. Walaupun dalam keadaan yang amat sederhana itu. Sekarang subhanallah, nyendailah kita di masjid itu. Tidak bakal subena, ngapo, keramik kalau. Nak berkipas, tidak kipas sati cak dulu. Tinggal mecet jaga jauh, bergaya pula celetop, itu. Satu, yang kedua, yang ketiga. Nah inilah motivasi kita. Nah sekarang ngapo pengikisan akhlak ini? Ngapo sampai sekarang ini? Sampai detik ini? Mungkin kalau kita jengok. Ya, dengan mata telanjang kita, pengikisan akhlak ini. Sementara nilai-nilai akhlak ini subhanallah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Ya. Bahwa dijelaskan dalam sebuah hadis, mukmin yang sejati itu dinilai dari akhlakul karimah, bukan masalah tinggi jabatannya, banyak gelarnya. Ya sesuai dengan awal bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam terutus ke permukaan bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Nabi tidak ngajari kita jadi wong pinter. Tapi dengan akhlak ini kita belajar dalam majelis-majelis ilmu. Begitu banyak kitab-kitab yang kita tuntut dari kiai, para alim, para ulama. Mungkin itulah yang bisa kita gawa, bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Dengar dengan ustaz ini, oh ini dia amalannya. Dengar dengan kiai ini dia amalannya. Kita embek, kita rangkul jadi siko. Selagi itu tidak menyalahi aturan-aturan yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah ini jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kalau ngomong tentang akhlak tak bakal selesai-selesainya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya di dalam diri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam uswah. Ada contoh. Contoh yang mana nak kita mbek, yang mana nak kita pakai. Tidak katik paksoan. Nak yang nak kita pakai. Cara Nabi makan nak kita pakai macam mana? Ini kadang lucu kalau kita ngomong tentang makan at-ta'am dalam bab kitab Hidayat Salikin itu dijelaskan faslun fi adabin at-ta'am tentang makan diajarkan. Memang kita ini sudah ngembek cara-cara makan wong luar negeri. Makan Perancis andai. Makan hidangan lah jarang ini. Sementara kita ni rindu dengan makan-makan semacam ini. Kecuali di masjid kita ini kalau ada acara-acara pasti makan bidangan. Ngapo? Ini salah satu yang disunnahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu adab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ngomong tentang adab ini nomor wahid, nomor yang pertama. Kalau bahasa meniari, kalau kita ini dak kati adab, sehebat apapun kita, sebanyak apapun gelar kita, balik pergi kita ke Mekah ke Madinah masih kurang. Tapi kalau kita sudah ada adab subhanallah, akhlak yang bagus, mencontoh bagaimana dikatakan suri tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah karim, alangkah suatu nikmatnya. Dan nikmatani maghbuni fihi ma katsirun minan nas, yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari, lebih-lebih dalam kita menggapai nikmat-nikmat yang Allah turunkan di permukaan bumi ini. Sudah subuh menjelang, tidak lama kaget kita melaksanakan bagi yang mendawamkan solat sunat isyraq, waktu-waktu syuruk. Dan alhamdulillah kita sudah mendapat contoh yang luar biasa di masjid yang amat kita cintai ini. Mungkin di sana sini Bapak Ibu hadirin rahimakumullah masih banyak kita dengar di musola, masjid-masjid yang ada di kota Palembang ini masih berwiritan macam ini hari. Masih berwiritan, panjang wiritannya. Bahkan masih yang berdoa. Dan kita dicontohkan, subhanallah. Bola kita di guru kita, imam, seorang hafiz Quran, ahli tafsir. Nikmat kita dengar bacaannya. Terkenang dengan guru-guru kita yang sudah mendahului kita, yang menjadi imam di depan kita.
yang kita dengar qiraatil Qur'annya, subhanallah. Ya. Ini nikmat, mata kita kuat nyingoknya, kuping kita kuat dengar. Nah ini jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi perjalanan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kita tidak pacak terlepas dari akhlak. Akhlak inilah. Maka itu akhlak uji Nabi cuma dua, akhlakul karimah, akhlakul mazmumah. Nak ngambil akhlak yang mana? Akhlak yang bagus sudah ada caranya, akhlak yang jahat ini dia caranya. Yang mana nak kita ambil? Kita yakin tidak katik kita dalam kehidupan di permukaan bumi nak nyari jalan yang lurus. Pasti jalan yang lurus galau. Jalan tidak lurus tidak ketinggalan. Tadi baru kita baca dalam solat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Minimal 17 kali satu hari satu malam. Kalaupun kita tambah. Ini adab kita. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nah ini Bapak Ibu hadirin jemaah salat subuh Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikromo yang kami hormati. Kalau kita nak belajar tentang adab yang lebih khusus lagi banyak. Apalagi di masjid ini, baik selesai solat ataupun di hari-hari besar Islam lainnya. Kita selalu mendengarkan penyejuk-penyejuk hati, tausiah-tausiah. Kalau subuh ni kultum. Kultum ini Allahumma yarhamhum. Di guru kami dulu. Kultum ini kuliah terserah antum. Ini mana kuliah terserah antum tu jadi nasib untuk ada di kita. Cuma kultum ini kuliah 7 menit. No, jam 6 lewat dikit sudah masuk waktu syuruk ya, waktu isyraq. Insyaallah kita tak lama-lama, paling jam 9 berhenti kagak. Ini Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi kalau ngomong ke tentang akhlak ini tidak bakal habis-habisnya. Ya. Segala sesuatu yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari tidak pacak terlepas dari akhlak. Tidak pacak terlepas dari akhlak. Oh, naik motor lagi harus punya akhlak. Naik mobil lagi punya akhlak. Nak tidur lagi punya akhlak. Nah, proses pembelajaran ini ada makom-makomnya. Kalau tidak pacak kita campur adukan. Nak tidur, cara nak tidur diajar kayak Nabi mana syariatnya. Oh, sebelum tidur kita berwuduk dulu. Diajar kayak Nabi. Ini adab. Ustaz, kalau kami tak bodoh dah, ya lajulah kata masalah. Nak solat dianjurkan supaya kita bersih-bersih. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang taubat dan Allah mencintai orang-orang yang bersih. Jelas makna taubat ini, makna bersih ini. Maka itu Allah kasih kita ini subhanallah. Apa itu? Likulli syai'in alat wa alatul mu'minin al-aql. Kalau kita ngomong tentang sarana yang luar biasa yang Allah turunkan untuk umat mukmin, muslim wal muslimat, itulah dia akal sehat. Cuma mainnya di banyak-banyak diakal-akali. Okay. Segala sesuatu diakal-akali kan. Ya tinggal kita berpikir, mak mana? Oh ini waktu solat kita solat, oh kaki ada waktu makan kita makan. Ngapo akal kita berjalan? Kalau kita putar ke mana? Oh waktu solat kita buat makan. Mulai kawan nyengok, ah ini kurang. Kurang apa? Kurang setembu. Nah ini jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kembali dengan topik kita. Ya. Kedudukan akhlak dalam Islam ini tetap nomor 1. Ngapo? Allah Subhanahu wa taala menurunkan hamba Allah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam awalu tertulis di situ untuk menyempurnakan akhlak. Maka itu akhlak kita ini kita perbaiki terus menerus. Ngapo? Dari hari demi hari terkadang
kita lalai, termasuk yang ngomong ini ngerasa hebat, jadi jenguk wong tua tidak lagi silu kalau bahasa ini hari, jenguk budak kecil. Bahkan dalam kitab Syiar Salikin tu yang dibahas oleh guru kami Ustaz Ajam Majid Abdul Dahlan itu, subhanallah, dalam kitab itu jelaskan seharusnya kita ketemu sama budak kecil itu kita yang sujudan. Ketemu budak kecil kita yang sujudan, nyium tangan budak kecil itu. Jelas. Cuma kita nunjukkan jalan. Ngapo? Supaya dia tahu ini wong tua. Kita cium tangan budak kecil itu seharusnya. Ngapo? Subhanallah, kalau kita nanyingok bapak ibu, ana baru berapa tahun ngajar di sekolah, ngajar di SD. Sebelumnya di SMP, di SMA. Budak SD itu bapak ibu, subhanallah, jujurnya luar biasa. Jadi di situ ada pelajaran bab tentang solat berjamaah. Jadi diajaklah budak-budak ini ke mushola. Ini cerita nyata Pak Bu. Nah hati-hati gitu. Jadi begitu anak ajak solat, yuk kita sama solat. Oh senang, budak kecil kalau namanya metu kelas senang nian. Nah cuma ada beberapa siswa yang nunjuk tangan. Pak Guru, apa aja? Mak sama bak aku tak pernah solat. Subhanallah, berpikir aku merenung. Ya Allah, jaga walang kesaronyo guru-guru aku dulu nedik aku saat SD ini. Teringat galau. Jadi masuk ke kelas sempat nangis aku. Ya Allah, aku dulu menyerita kecak inilah ngomong dengan guru-guru aku. Pak Guru, bakku tak pernah solat, makku tak pernah solat. Sementara waktu SMP Bapak Ibu aku tak pernah dengar kalam dari siswa. SMA apa lagi lah, pinter galau budak mudi ke. Oh, mahasiswa, king of the king. Nah budak SD. Ya Allah, alangkah jujurnya. Nah ini akhlak yang bagus. Walaupun nyakit ke bagi wong tuanya ini. Nyakit ke ini. Pak Guru, emak sama Pak aku tak pernah semayang. Ya Allah. Nah ini yang jadi bahan renungan kita. Ngapo? Oh ternyata pendidikan agama yang pertama kurang. Mana kita nak jadikan baiti jannati. Nah ini jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Ini sedikit cerita tentang akhlak ini tiada lain mengingatkan karena kita tak lama lagi akan memperingati yang namanya Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira apa yang bisa kita jadikan uswah dari peringatan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Banyak. Di antara sudah kita ngamalkan sunnah-sunnah Nabi ini, itulah sudah ngamalkan akhlakul karimah. Dak katik Nabi nyontok yang dak bagus, Nabi nyontok yang bagus galau Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Tinggal kita nak ngembek yang mano, yang bagus yang kita mbek itu yang mano. Cuma Nabi nyontok yang bagus galau dak katik yang dak bagus. Ya. Ustaz, Nabi itu marah, marah juga, cuma bukan marah cara kita, Setiap hari Kamis dibahas dalam kitab Syiar Salikin itu kan. Marah juga Nabi itu, bukan marah cara kita. Kalau cara kita mungkin kalau marah segala yang ada di raguman balik ke rumah kita kan. Segala disebut galau. Cuma cara Nabi subhanallah. Nah ini yang perlu kita contoh. Duduk dalam majelis ilmu ini tiada lain apa? Apalah yang pacak kita gawak balik ke rumah. Kita selamatkan keluarga kita. Ngapo? Supaya negeri kita khususnya yang namanya rumah ini sampai kita terucap baiti jannati. Rumahku ini adalah surgaku. Negeri yang paling kecil rumah itu. Nah jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sesuai dengan pesan sponsor kita dah usah lama-lama insyaallah tausiah yang amat singkat ini apa yang diomongkan oleh Umar Ibn Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hisablah diri kita masing-masing sebelum kita dihisab di pengadilan Allah. Alhamdulillah subuh ini kita sudah sama-sama menghisab diri kita masing-masing. Dengan apa? Dengan kalimat istighfar tadi. Astaghfirullahalazim. Ya Allah ampuni dosa-dosaku.
banyak dosa-dosaku ini mulai dari bangun tidur tadi naik. Agak siang nak nambah lagi dosa. Sampai kagak sore, sampai malam nak menjelang tidur masih teringat dosa. Kita bersyukur ini salah satu hidayah dari Allah, bahwa kita mengingatkan sesuatu yang kita gawe itu ada kesalahan. Kalau kita mengingat yang benar terus, kagak kita lupa dengan kesalahan kita. Ini harap kami sampaikan, wallahu a'lam bissawab. Minta maaf pada Allah, mohon ampun. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين